Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat peternak semua. Jumpa lagi bersama saya Mang Uday dari Pure Fresh Dairy Farm. Kali ini saya ingin memberikan tips bagi peternak pemula di kambing perah, karena ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa keluhan dari beberapa peternak yang baru memulai beternak kambing perah tentang mahalnya harga bibitan kambing perah. Jadi sebenarnya itu kembali kepada pilihan peternak sekalian. Jadi sahabat-sahabat peternak bisa memulai beternak kambing perah dengan modal yang tidak terlalu besar, dengan harga kambing yang ekonomis, yaitu dengan kambing lokal kita. Ini seperti contoh yang saya bawa ini, jenis kambing peranakan Etawa, ya kambing yang bisa banyak kita jumpai di masyarakat, juga bisa kita jumpai di pasar-pasar hewan. Jadi untuk memulai belajar beternak kambing perah, bisa kita dengan menyeleksi kambing-kambing lokal seperti ini. Jadi yang penting kambingnya sehat, terus usahakan dari keturunan yang baik, artinya reproduksinya baik, melahirkan normal, tidak majir, terus jumlah anakannya banyak, dan susunya cukup untuk anak-anaknya. Jadi kalau susunya cukup untuk anak-anaknya, artinya susunya cukup banyak. Dan ini sebenarnya sudah biasa di budidaya dan dipelihara oleh peternak di masyarakat. Nah, tinggal nanti setelah kita punya kambingnya dengan kambing lokal ini, kita tingkatkan, kita upgrade nanti dengan menyilangkan kambing-kambing ini dengan pejantan kambing yang genetik perahnya bagus. Ya bisa dari galur Sanen, bisa dari galur Alpin, bisa dari galur Anglo-Nubian, ataupun dari peranakan jenis-jenis kambing yang saya tadi sebutkan itu, asal rekod catatan produksinya baik. Jadi kita cari calon pejantan itu yang sudah sudah teruji dari peternak-peternak yang sudah melakukan seleksi dan merekod hasil breedingnya dengan baik, sehingga nanti kambing-kambing lokal ini bisa terupgrade hasil produksinya. Ya meskipun memang ada beberapa dari kambing lokal ini, jika kita bisa jeli melihat potensinya, ada yang memang produksinya juga baik gitu. Cuman memang belum terstandar karena memang ini tersebar di masyarakat dan tidak terrekod riwayat dan silsilah produksinya. Beda misalnya di farm-farm atau di peternakan-peternakan yang sudah menggunakan metode dan manajemen peternakan yang baik, sehingga kemudian ini perlu di upgrade supaya nanti terstandar. Karena kan niat kita beternak kambing perah itu, usaha kambing perah itu salah satunya untuk meningkatkan value, adding value dari kambing-kambing yang kita hanya breedingkan di masyarakat dengan secara tradisional. Kita akan ambil hasilnya secara gradual, secara rutin, kan gitu. Kita akan ambil susunya setiap hari, maka perlu nanti bibit-bibit kambing yang terstandar. Tapi untuk memulai, untuk kemudian kita belajar dan mengevaluasi dari hasil proses belajar kita, ya supaya resiko dan modal yang kita keluarkan tidak terlalu besar, maka
salah satu pilihannya ya ini kambing-kambing lokal yang ada di kita, yang juga di pasar hewan banyak. Kambing Jawa Randu, kambing peranakan Etawa, atau orang Priangan itu biasa menyebut kambing Benggala, ada kambing Sibni. Banyak cara penyebutan kambing-kambing lokal yang konon tetuanya tetap dari kambing Etawa. Nah, dengan proses dan jam terbang beternak, nanti pada akhirnya kan lambat laun orientasi cara kita mengelola ternak, pengetahuan beternak akan bertambah nanti dengan seiring waktu. Genetik kambing yang kita pelihara juga akan terupgrade gitu kan. Nanti akan kita berbicaranya bukan lagi soal harga, tapi berbicara soal bagaimana hasil yang kita dapatkan dari semua proses yang kita jalani. Jadi kan ada konversi. Jadi kita harus mempunyai result atau alasan kenapa kita memilih ini. Kenapa kita memilih ini? Jadi bukan kita pilihannya asal, enggak, tapi kemudian kita jelas. Oke, karena kita start baru mulai, artinya kan ada faktor-faktor risiko yang harus kita hadapi. Nah, kita pilih dari lokal yang kemudian daya adaptasinya sudah baik di kita, terus juga dari sisi harga tidak terlalu mahal. Oke, kita start dari sini. Itu result, itu alasannya. Nah, tapi kemudian nanti seiring waktu kita harus tingkatkan. Jadi dari waktu ke waktu peternak itu harus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan, sehingga kemudian nilai-nilai yang kita jalankan di farm itu dari waktu ke waktu akan meningkat. Ketika value-nya sudah terbentuk baik di farm, maka itu akan berjalan berkelindan dengan hasil yang kita dapatkan gitu. Jadi memang semuanya butuh proses. Jadi ada yang kemudian kita berinvestasi di materi, ada yang kemudian kita berinvestasi di pengalaman dan waktu. Ya materinya tidak terlalu banyak, tapi kemudian kita investasinya di kesabaran untuk melatih diri, untuk meluangkan waktu untuk mempelajari dan meningkatkan value secara bertahap. Ya artinya kalau misalnya kita punya modal yang berlebih bisa langsung beli yang sudah jadi, ya tentunya mungkin harganya lebih mahal. Tapi juga kemudian ketika itu sudah didukung dengan kesiapan tata kelola yang baik di farm, itu bisa lebih cepat. Itu prosesnya ya namanya akselerasi, percepatan. Tapi untuk kebanyakan yang kemudian petani merasa berat karena selalu kemudian nanti tumpuannya di harga. Nah nanti seiring berjalannya waktu kita tidak lagi berbicara harga, tapi berbicara berapa nilai yang pantas untuk apa yang kita upayakan. Itu sih sebenarnya. Jadi sangat sederhana. Yang penting kemudian kita ada keinginan dulu, nanti kemudian proses belajar kita terus menerus, kita meningkatkan diri, mengupgrade kapasitas, dan terus belajar. Seiring waktu nanti dengan pengalaman dan lain sebagainya akan kita temukan pola yang pas buat kita peternak. Itu mungkin sedikit tips yang mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan dan sahabat-sahabat peternak semua yang ingin memulai usaha di kambing perah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.